Dimohon kepada Ketua Panitia Bapak Denny Galamba maju ke depan untuk menerima SK Panitia. Salam. Ya, puji Tuhan diberi kesempatan pada hari ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui satu pujian, dan pujian ini disampaikan oleh salah satu anak tunanetra yang merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengarkanlah pujian ini, semoga menjadi berkat dalam perjalanan hidup keluarga, lebih khusus pelayanan kita bersama. Tetap hatiku bersyukur, itu judul dari lagu ini. Selalu kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap
hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mati rupanya dari tadi ya. Dia mengatakan begini, bahwa kamu berhasil, janganlah bergembira karena hal-hal itu. Dikatakan, janganlah kamu bergembira karena hal-hal itu, tetapi bergembiralah karena namamu tercatat di sorga sebab kamu melakukan pekerjaan itu. Nah, ini yang saya kira perlu kita ingat. Ya, perlu kita ingat. Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, tidak usah kita memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang lain, tetapi karena Tuhan berkarya dan kemudian dan terpenting kemudian mencatat seluruh kehidupan kita. Oke, agak jauh melenceng, saya kembali kepada dosa. Kita akan berjuang melawan dosa terus-menerus. Karena itu, tetaplah bersama-sama dengan Allah. Undanglah Roh Kudus untuk kemudian kita dapat berjuang. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu ada cerita mengenai senjata rohani. Ayatnya yang ke-14 mengatakan, kenakanlah senjata-senjata rohani untuk melawan dosa. Yang pertama, kita sudah punya jaminan dan garansi dari Tuhan bahwa kita dimampukan untuk melawan dosa. Yang kedua, ada senjata. Tegaplah berdiri. Kata Efesus 6 ayat 14, tegaplah berdiri, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasut, ya kasut itu sepatu tentara, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi langkah kita kemana-mana memberitakan Injil, entah sebagai pendeta, entah sebagai majelis, entah sebagai jemaat. Tiap hari pikiran kita adalah memberitakan Injil. Makanya baca firman tiap hari, tiap pagi. Ya, saya bagaimanapun ngantuk, saya tulis dulu firman Tuhan. Ya, saya tulis, kadang-kadang salah typo ya, salah ketik ya. Ya, setelah saya share baru saya baca ulang, wah salah ketik ini, tapi tidak bisa diralat. Yang penting jemaat tahu isinya. Jadi berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kedua, perisainya adalah ini. Perisai itu, in the name of Jesus yang saya bilang tadi itu kita. Ya, ketopongnya adalah ketopong kebenaran. Ya, ketopongkan keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasutnya kerelaan memberitakan Injil, perisainya iman, ketopongnya keselamatan adalah, dan dikunci dengan doa. Itu senjata orang-orang Kristen yang disebut rohani. Jadi Bapak Ibu, lawan iblis untuk melakukan sebuah langkah bahwa kita mau hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya saya mau tutup dengan begini. Ada sesuatu yang salah, harus diakui. Ya, mulai dari keluarga. Kalau suami salah, maaf saya salah. Cuma kan kalau kita ya orang Poso mengaku itu paling susah. Iya toh, Pak Iwan toh, mengaku paling susah. So tahu salah dikasih biar. Kamu ini kemarin begini, kamu bohong sama saya. Cuma begitu. Susah mau minta maaf. Oke lah, kalau memang susah minta maaf, tapi perbaiki dengan langkah. Kan ada yang bilang, kamu ini susah sekali minta maaf. Memang, tapi kan saya sudah tunjukkan dengan perbuatan saya. Nah itu kadang-kadang, ya begitu. Tapi betul juga, saya kan sudah tunjukkan lewat perbuatan saya, kan saya tidak lakukan lagi. Betul. Mau mengaku salah, atau tunjukkan lewat perubahan tanpa berani mengakui, perbaiki kesalahan. Itu yang pertama, mau suami mau istri. Ya, mau suami mau istri. Nah, untuk mampu mengakui kesalahan, saya punya prinsip. Lihat dia sebagai keajaiban Tuhan. Ya, saya kan pakai prinsip itu dari awal sampai sekarang. Bahkan dari saya menjadi pendeta, semua yang saya hadapi keajaiban Tuhan. Saya masuk di Mori dulu, ini keajaiban. Saya deg-degan, ya kan? Karena di Ensa dulu itu udah, ya, kostor saya dulu punya suling cap tikus. Tapi kita tidak bisa larang. Ini tidak bikin. Tapi saya lihat itu keajaiban. Makanya kita membangun dengan semangat.
Saya pindah kemana-mana, keajaiban. Saya ditaruh dulu di Ciledug, keajaiban. Ya kan? Saya bersaksi sedikit ya. Di Ciledug itu, yang paling lama itu saya. 3 periode dengan kakak dulu. Kakak dulu pernah sebelumnya. Yang lain itu 1 periode ditolak. Tidak bisa diperpanjang. Yang kedua, yang ketiga, yang kemarin mengundurkan diri gara-gara pendapatnya tidak didengarkan oleh jemaat. Saya sudah sampaikan, saya bilang, Pak, pendeta itu selalu berdiri di tengah jemaat. Jemaat itu akan memberikan semua hal yang baik. Dengarkan mereka. Kalau umpamanya pendapat kita mungkin mereka belum terima, berarti menurut jemaat belum baik. Oh, dia tidak. Karena merasa kecewa, dia mengundurkan. Saya bilang, itu dia tidak memahami keajaiban. Kalau kita melihat gereja itu sebagai keajaiban, maka kita akan terus datang melayani tanpa kemudian kita memikirkan saya senang atau tidak. Yang penting Tuhan Yesus senang, ya kan? Kita boleh belajar dari Opa ya, Opa atau Kai Galamba. Bapak Ibu dimanapun bertugas ya, cemerlangkan nama, bukan karena untuk nama kita, tapi demi Tuhan Yesus. Saya sih senang ya, di mana-mana saya pergi selalu ada orang poso. Pergi ke mana-mana, Pak, yaku ongkari mori, wih sedap. Saya pergi ke GKJ, yaku ongkari tentena. Wah, bagus sekali dan terlibat. Rata-rata kalau sudah masuk di gereja-gereja terlibat. Nah, Opa itu dulu itu contoh kita ya. Dia melayani ya, diteruskan Papa Sela, itu menurut saya juga luar biasa begitu ya. Jadi lakukan pelayanan di mana-mana pun berada, pengalaman di sana kita bawa di GKST. Kita jadikan masukan dan kemudian menjadi kontribusi kita di GKST. Jadi kalau kita tidak memandang orang lain, rumah kita sebagai keajaiban Tuhan, itu kita tidak akan bersyukur. Motor kita, ya saya punya motor itu, yang di rumah itu tahun 96, udah 25 tahun. Saya beli dulu 96. Ya, saya dari tidak mau jual. Orang bilang dulu ada orang Batak, Pak saya beli 4 juta. Ya memang harganya sih sekitar situ, tapi istri saya bilang jangan Pak. Ya saya juga bilang jangan. Kenapa? Karena itu motor kenangan. Waktu pacaran dulu naik motor itu kita. Jadi apa kurang bilang bawa di sini, mahal-mahal kita bawa di sini. Itu saya pakai. Sampai saya bawa itu saya ingat dia ada di belakang. Dia ada di Wonosobo. Begitu. Kalau kita tidak melihat sesuatu itu dalam perspektif keajaiban Tuhan, kita jual. Kita tidak pedulikan. Juga memandang istri. Kalau kita lihat dia sebagai manusia biasa, ini sama Tuhan. Orang isinya ya, ngomong sudah tuh ompong. Itu bakalai terus. Tapi kalau kita lihat istri, suami Ode bobamu. Bobamu. Ya, sorry. Bukan Reni. Bukan musim Taiwan. Semua kita nanti boba. Waktu di Buyung Pondoli, di Hermon Bukit, kan ada teman saya. Iya kan? Saya kutoka, ibu, mau langkai bobamu, mesono dumpu, bali bobamu. Rupanya, bali bobamu, kutodo, maaf banyak maksud udah menyinggung. Podo kutodo mawai contoh, nato bemku. Bali kutoka, ibu, mau langkai bobamu, dan lapo kapuru. Nah sono nudompu, bali bobamu papeleta ilangkai ibu setu. Memang sudah botak kan? Jadi saudara, kalau tidak dilihat dalam perspektif keajaiban Tuhan, kita akan mengurangi kita. Terima kasih kita. Saya ingin mengajak kita semua, mari memandang semuanya, istri, suami, anak, dalam perspektif keajaiban. Pue, ane banyak sia-sia, mewali banggoloku, mungkin beda evanci iyaku. Tuhan bukan dia yang jadi istri saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Baca statusnya Luhut Binsar Panjaitan, LB Luhut Panjaitan, yang mensyukuri istrinya ulang tahun. Itu dia statusnya panjang, dia memuji istrinya. Pak Luhut bilang,
kalau bukan dia jadi istriku, mungkin saya tidak akan berhasil seperti ini. Dan semua kita harus berkata begitu ya. Kalau bukan istriku, kalau bukan suamiku, mungkin saya tidak akan seperti ini. Jangan sudah lama menikah, masih membayangkan anu Ovi, ya kan? Anu Ovi, cinta apa? Elden jatuhnya? Yang masih ada? Apa dia nama? Hah? LBK, ya kan? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Reanu cinta lama bersemi kembali? Aku dodo. Jangan seperti itu. Karena saya menemukan, ini saya tidak apa-apa saya cerita agak panjang. Saya menemukan dan saya bereskan itu orang. Itu ibu bilang begini, Pak, sebenarnya dulu saya tidak dengan dia. Tidak dengan dia, anak sudah 3. Tidak dengan dia tapi jadi begitu. Saya bilang bagaimana ini kalau teman saya bilang cekcok atas, cocok bawah. Nah, itu kan bahaya. Itu kalau teman saya bilang, ibu tidak boleh ngomong begitu. Kan dia dijodohkan, memang dia dijodohkan. Lalu kemudian dia menikah, anaknya sudah 3, berhasil. Tetapi dia masih ngomong, ibu, tolong saya tidak mau dengar lagi kata-kata itu. Kalau ibu membayangkan masa lalu, pacar ibu itu yang akan memberikan kebahagiaan masa kini, ternyata ibu keliru. Ternyata ibu keliru. Mungkin saja kalau dengan dia, ibu berantakan hidupnya, kacau balau. Tuhan berikan bapak ini, entah lewat perjodohan atau lewat apapun, ternyata berjalan sampai hari ini. Itu Tuhan kehendaki. Karena itu pikir kepala ibu, pikirkan bahwa ibu itu, bahwa suami ibu adalah keajaiban yang Tuhan berikan. Kita membayangkan yang lain. Ya, kalau saya punya rumah begini, tidak. Kebahagiaan itu ada di tempatmu, di rumahmu, bersama istri, suami, dan anak-anak. Karena itu berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama untuk kebahagiaan kita. Sebab kalau tidak kita lakukan ini, dosa itu mulainya dari tengah-tengah keluarga. Paling nyata dari tengah-tengah keluarga. Lawanlah dosa mulai dari diri sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Pos Pelayanan Bekasi. Boleh saja ada yang tertawa karena sukaria dan gembira. Boleh saja semua hamba bahagia demi hidup sejahtera. Janganlah kau tertawa atas tangisan banyak saudara, ataupun bahagia atas derita kawan-kawan kita. Kita semua tercipta ke dalam dunia karena anugerahnya Tuhan Maha Kuasa. Berbagilah apa yang lebih dari kita, agar yang lain pun turut
merasakannya. Dendangkan lagu perdamaian, nada-nada cinta sesama manusia. Dan Bernyanyilah, bernyanyilah, dan bernyanyi dengan orang yang bernyanyi. Lihatlah atas gunung Mega, mungkinkah Tuhan ada di sana? Du-du-du. Haruskah Tuhan bertahta? Di kaca kita lihat wajah kita semuanya sama. Rambutku kita sama, satu tujuan, satu perjalanan. Kita semua tercipta ke dalam dunia karena anugerahnya Tuhan Maha Kuasa. Berbagilah apa yang lebih dari kita, agar yang lain pun turut merasakannya. Dendangkanlah lagu perdamaian, nada-nada cinta sesama manusia. Dendangkan perdamaian, nada-nada cinta sesama manusia. Terima kasih kepada Pos Pelayanan Bekasi. Semoga pelayanan-pelayanan dari Pos Bekasi diberkati Tuhan. Kita doakan supaya saatnya nanti mereka mandiri. Ya, waktu minggu lalu saya bilang kepada Pos, ya kalau sudah siap cari tempat kebaktian. Gereja kita nebeng, ambil jam kebaktian. Memang begitu cara untuk memperkuat diri. Tapi Mama Gita tetap ya, base camp kita di sana ya, dengan Mama Feren atau di mana nanti ya, di Tambun, di rumah-rumah jemaat. Semoga pelayanan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Seterusnya, mari tanam pelayanan. Kalau bahasa senior-senior saya yang memberikan saya bimbingan, mari tanam pelayanan. Mari tanam apapun di GKST, tanam pelayanan di Bekasi, di Cibubur, nanti di Tangerang. Kita usahakan semoga bisa berjalan. Terima kasih sekali lagi untuk pujiannya, Tuhan sajalah yang dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jangan serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersabda kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Untuk mendoakan persembahan kita, saya ajak kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 17 Oktober 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Cinjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok puji-pujian, operator kamera dan alat live streaming,
Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya yang akan tercantum maupun tidak tercantum dalam pokok-pokok doa warta doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 10 WIB, Pendeta Novian Henry Wibowo dari Gereja Kristus Kebayoran Baru. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 pada pukul 11:15 WIB usai ibadah minggu di kapel. Pelayan firman Ibu Pendeta Dian Patigu, liturgos Saudari Melsin Laera. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dapat dalam mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan persembahan donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2021. 11 Oktober William Lagan Todo. 12 September Malven Louis Revalino Rugadi. 14 Oktober Bapak Pendeta Riberial Rubo. 15 Oktober Luciana Sandra Tandowani. 16 Oktober Oksan Mardianto Buaya. 17 Oktober Ibu Kristina Silpa Manyonyo Silabatu. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah HUT Jemaat. Tanpa terasa, Jemaat GKST Gloria Jakarta pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 20 Oktober nanti, genap berusia 3 tahun. Puji Tuhan, kita boleh bertumbuh dalam pelayanan sampai pada saat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam HUT ini majelis akan menyelenggarakan ibadah syukur HUT ketiga Jemaat GKST Gloria Jakarta yang akan dirangkaikan dengan HUT ke-74 GKST yang jatuh pada tanggal 18 Oktober 2021. Ibadah syukur akan dilaksanakan di Lobo, Anjungan, Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah pada hari Sabtu 28 Oktober 2021 pada pukul 15.00 WIB. Bertempat Rumah Lobo, Anjungan, Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pertumbuhan dan pelayanan gereja kita. Demikian demi kemuliaan namanya. Pertukaran pelayan firman dalam rangka mempererat kerjasama gereja-gereja di lingkungan PGI
wilayah DKI Jakarta dan penguatan rasa oikumene, maka MPH PGI wilayah DKI Jakarta telah mengirimkan jadwal pertukaran pelayan firman yang dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Pelaksanaan pertukaran pelayan firman di Jemaat GKST Gloria Jakarta adalah sebagai berikut. Minggu 24 Oktober 2021 pada pukul 10 WIB bertempat di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, Pendeta Novian Henry Wibowo STH dari Gereja Kristus Kebayoran Baru. Adapun Gembala Jemaat GKST Gloria Jakarta, Pendeta Pinehas Jenjengi akan melayani di Gereja Kristus Kebayoran Baru pada Minggu 24 Oktober 2021 pada pukul 8.30 WIB. Gereja Kristus Kebayoran Baru, Jalan Wijayakarta Raya C2, Mampang Perapatan, Kuningan Barat, RT 12 RW 3, Jakarta Selatan. Mohon dukungan warga jemaat. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pembangunan atau sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangan dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat dalam halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Jemi. Sebagai tambahan, minggu depan pos pelayanan kebaktian Bekasi akan menyelenggarakan ibadah pada pukul 3 sore. Pukul 3 sore pelayanan dari sini, dari kita. Jadi nanti kita selesai di sini akan meluncur ke daerah Bekasi di Tambun. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di wilayah tersebut boleh merapat. Alamatnya di rumah Papa Marvel ya, Papa Mama Marvel. Oh, syukuran Marvel rupanya ya, puji Tuhan. Baik, kemudian yang kedua, permintaan dari Pak Ketua Panitia Natal, habis ini langsung pertemuan yang pertama. Jadi habis kebaktian kita langsung pertemuan, semacam briefing lah untuk apa yang mau dikerjakan. Tidak usah khawatir lapar, ada makanan ya Bu Rosi, ada ya. Ada makanan ya, jadi kita rapat dulu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kasih setiamu melimpah bagi kami. Juga secara khusus terima kasih untuk firman-Mu, di mana kami boleh membaca bagaimana jemaat-jemaat yang dilayani oleh pelayan sekaligus penulis 1 Petrus sungguh-sungguh mampu bertahan dari godaan-godaan kesalahan dan dosa. Itulah yang kemudian memberikan nilai indah pada perikop tadi, bahwa menurut penulisnya mereka bertahan dan tidak ikut serta dalam kehidupan kejahatan sebagaimana yang terjadi di sekitarnya. Ajarilah kami Bapa untuk juga mampu bertindak seperti itu, berjuang melawan dosa, dan biarlah kami masing-masing mendorong diri kami untuk mengenyahkan, melawan dosa kesalahan yang sering kami lakukan ataukah yang melekat pada diri kami dalam waktu lama, kiranya mampu untuk kami kikis dan patahkan. Tolonglah kami semuanya untuk hal itu. Berkati jemaat ini Bapa, jemaat GKST Gloria Jakarta, seluruh majelis, seluruh pelayan-pelayan-Mu, para pendeta-pendeta yang ikut melayani bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan warga jemaat kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, yang puji Tuhan boleh bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan berkati terapi-terapinya yang memberikan perubahan-perubahan yang kami percayai datang dari Tuhan. Tuhan memberkati Mama Abel. Tuhan memberkati Bapak Rosano Bungkundapu, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi yang masih berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.
sebagai salah seorang pendeta GKST. Kami mendoakan Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum Sinode GKST dalam kelemahan tubuhnya. Kami juga mendoakan Bapak Antoli, Bapak L, yang juga dalam kelemahan tubuh dan proses pengobatan. Kami mendoakan Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marpaung. Kami mendoakan Ibu Diaken Riang Wati Kampumaja dalam keadaannya yang sakit. Kami juga mendoakan Saudari Elfri Yanti Koleba yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tuhan, demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang lain dalam keadaan sakit, tolonglah, berkatilah obat-obat, bahkan juga makanan, minuman, serta langkah-langkah medis yang mereka tempuh. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani, Bapak Onja Tobondo, Bapak Edi Tonala. Kiranya kasih karunia Allah akan terus menyertai mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami, Bapak Pendeta M. Cenubi dan Ibu, Bapak Pendeta M. Y. Kesodu dan Ibu, Ibu Pendeta Anane Noharan Wile Lipu dan Bapak Pendeta Bogar Siwi, Bapak Yare Mosepe yang sekarang juga dalam kelemahan tubuh, Ibu F. Penyami Sigelipu, Bapak MB Tobogu. Tuhan kiranya menaungi orang-orang tua kami ini, bahkan orang-orang tua kami masing-masing yang ada di dekat kami, yang juga yang jauh dari kami. Kami berdoa, Tuhan tolong dan berkati mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 11 Oktober 2021 William Lagantondo, 12 Oktober 2021 Malven Lois Revan Lino Ruagadi, 14 Oktober 2021 Bapak Pendeta Riberial Rubo, 15 Oktober 2021 Ibu Luciana Sandra Tondawani, 16 Oktober 2021 Oksan Mardianto Buayam, tanggal 17 Oktober 2021 Ibu Kristina Silpa Manyonyo Silabatu. Tuhan memberkati semua saudara yang mengalami ketambahan usia. Biarlah kasih karunia Tuhan akan memenuhi kehidupan mereka. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga di lingkungan jemaat kami, bahkan juga para simpatisan. Tuhan memberkati. Kami mendoakan pelayanan pelayanan pemuda gereja. Tuhan memberkati seluruh pengurus, pelayanannya, termasuk pelayanan online-nya. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pelayaran. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada, melindungi mereka di tengah samudra ataupun di negara-negara di mana mereka, di negara dan daerah di mana mereka berlabuh. Kami mendoakan Jamiat Bindu yang akan berlayar pada hari Selasa 19 Oktober 2021. Kasih setia dan keselamatan Allah kiranya menyertai Jamiat Bindu dalam proses berlayarnya. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Bekasi dan sekitarnya yang hari ini datang untuk terlibat dalam ibadah kami, bahkan melayani lewat puji-pujian. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan memberkati para aparat, tenaga medis, bahkan juga Tuhan memberkati penanganan upaya-upaya untuk memerangi COVID-19. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di DKI. Tuhan memberkati pertukaran pelayan firman PGIW DKI minggu besok tanggal 24 Oktober 2021. Memberkati pelayanan GKST di mana-mana di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, juga di Jakarta ini. Tuhan memberkati majelis sinode, memberkati para pendeta, memberkati para majelis dan seluruh pelayanmu. Kami mendoakan secara khusus para penginjil yang terus berjuang di daerah-daerah penginjilan. Kami mendoakan sidang sinode GKST pada tanggal 11 sampai 14 November 2021 yang akan diselenggarakan di Beteleme, Morowali. Tuhan memberkati utusan dari GKST Gloria Jakarta. Ya Bapa di surga, kami mendoakan acara HUT yang akan dilaksanakan, acara HUT GKST Gloria Jakarta yang ketiga, dirangkaikan dengan HUT ke-74 Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021 di Rumah Lobo Anjungan, Sulawesi Tengah. Kami mendoakan panitia yang sudah terbentuk hari ini,
Panitia Natal 2021, Pasca 2022 dari Jemaat GKST Gloria Jakarta. Kami mendoakan keluarga El Safan dalam kegiatannya hari ini, juga ibadahnya. Kami mendoakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti ibadah saat ini, baik yang hadir di sini secara langsung maupun yang mengikuti dari rumah-rumah. Tuhan memberkati semua orang yang memberikan persembahannya. Kiranya kekuatan, damai, keselamatan, serta berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami doakan semua keluarga-keluarga muda, Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan memberkati kehidupan, juga rencana pekerjaan, serta harapan mereka akan buah hati. Kiranya damai Tuhan akan memungkinkan semuanya terwujud dalam kehidupannya. Inilah doa kami ya Bapa. Lindungi kami hari ini, pimpin rapat panitia yang akan dilaksanakan sesudah ibadah ini. Perjalanan-perjalanan kami, pelayanan-pelayanan yang masih berlanjut, kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berseru membawa doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, lawanlah dosa mulai dari diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita nyanyikan lagu pengutusan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Belinjaku Ibu Amari, Belinjaku Ibu Emaweri, paling katoya ku kekeni. Mauntano lino damo gumbali, ayanda yaku beda bali. Belinjaku Ibu Emaweri, ku kalindo dan dirimu ya kundawawanaka dati suruga banuam papa. arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Oh, jemaat dipersilakan duduk kembali.